Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak hijrah. Semua hijrah. Nabi Adam hijrah dari surga ke dunia. Hijrah. Nabi Musa hijrah dari Mesir melewati Laut Merah yang terbelah. Semua hijrah. Nabi Ibrahim hijrah dari Babylon, dari Irak hijrah menuju ke Palestina. Semua hijrah. Kita hijrahnya 5 kali. Kalau mau tahu, hijrah dari alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan sesudah alam barzah kebangkitan. Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada dangdut. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarij bil qarab wa tuqda bil awaj wa tanal biragab asal hawatim wa yustaskal gamal karimi wa ali wasabi fi kulamatin wa nafasim bi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak hijrah. Semua hijrah. Nabi Adam hijrah dari surga ke dunia. Hijrah. Nabi Musa hijrah dari Mesir melewati Laut Merah yang terbelah. Semua hijrah. Nabi Ibrahim hijrah dari Babylon, dari Irak hijrah menuju ke Palestina. Semua hijrah. Kita hijrahnya 5 kali. Kalau mau tahu, hijrah dari alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan sesudah alam barzah kebangkitan. Hijrah. Kita hijrah. Jamaah, ehonya bisa ditutup enggak? Cek. Halo. Cek. Ya, makasih. Ehonya ditutup. Soalnya saya tidak nyanyi. Jamaah, izinkan saya ceramah 2 jam sampai jam 10, jam 8 sampai jam 10. Ada 3 peristiwa yang sangat penting dalam Islam: kelahiran Nabi, Isra Mi'raj, dan hijrahnya. Maka dipilih yang mana sebagai penanggalan Islam untuk terhitung tahun pertama. Transaksi-transaksi itu tidak tahu tanggal berapa, tahun berapa, tidak ada. Ini butuh tanggal. Maka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu inisiatif dari Sayyidina Umar, harus ada penanggalan. Apakah kita mulai dari lahirnya Nabi?
Apakah Isra Mirajnya Nabi? Maka dipilihlah mulai tahun hijrahnya Nabi. Sekarang 1446 Hijriah, besok malam. Ada yang mengatakan 2930 itu kita sudah mulai baca. Sudah baca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Karena ini sudah persiapan. Karena Islam itu menggunakan perputaran bulan, bukan perputaran matahari. Maka jangan kaget, ternyata Mekah lebih dahulu lebaran Adha dibanding Indonesia. Yang seharusnya kalau menurut perputaran matahari kita lebih dahulu 4 jam dibandingkan Mekah. Tapi menurut perputaran bulan Mekah lebih dulu. Jadi tidak usah bertengkar kapan kita lebaran. Nggak usah, ikuti saja pemerintah. Saya ditelepon, Ustadz, kan saya di Mekah, kapan lebaran? Ya urus sendiri, urusanmu di situ di Indonesia. Jangan ikut-ikutan. Gimana Ustadz? Kita puasa 9 Zulhijjah, sementara di Mekah sudah lebaran. Tidak ada urusan. Di Papua udah buka puasa, di Jakarta belum. Tidak usah jauh-jauh lihat Mekah. Ikuti saja pemerintah yang ada di sini. Siapa itu? Ulama-ulama kita. Betul tidak? Makanya makasih banyak panitia. Ini panitia paling lengkap. Orang tua semua. Bercanda ya Allah. Tapi itu benar. Yang jemput saya lebih ustaz dari saya. Pakai jas. Ganteng lagi. Makasih banyak Pak. Tadi diizinkan saya mampir di rest area untuk salat maghrib. Senang rasanya. Tadi pas di sini orang salat isya. Tadi saya mau ikut gabung di sini, cuma beliau sayang saya. Jangan Ustaz, nanti Ustaz dikerumuni. Ini panitianya paling mateng ini. Yang bawa mobil alhamdulillah senior juga. Mana orangnya? Mantap. Ini luar biasa. Makasih banyak ya. Berarti di sini orang umurnya panjang semua. Di masjid saya di Makassar sudah habis orang tuanya. Di sini masih banyak. Di depan-depan enggak ada gadis. Nenek-nenek semua. Bercanda ya Allah. Mohon maaf tadi disuruh makan. Saya jarang acara makan. Bungkus. Bercanda ya Allah. Aduh. Jamaah. Karena saya sudah puasa tiap hari. Puasa Idris. Bukan puasa Daud lagi. Puasa Idris. Kalau puasa Daud kan hari ini puasa, besok tidak. Kalau Nabi kan puasa Senin Kamis. Seninnya hari lahirnya, Kamisnya amal ibadah diangkat. Ditanya Rasul, ya Rasul, kenapa puasa Senin? Kenapa puasa Kamis? Kata Nabi, saya puasa Senin karena hari Senin hari kelahiranku. Jadi jangan kira Nabi itu maulidnya setiap Senin. Ulang tahunnya setiap Senin. Kita ini maulid jarang-jarang. Nabi bermaulid. Kalau ditanya maulid itu bidah, bukan bidah itu maulid. Karena bukan syariat. Hijrah, Muharram, peringatan Muharram, peringatan tahun baru Islam, apakah itu bidah? Bukan bidah. Bidah itu yang berkaitan dengan ibadah. Cuma 2 dalam Islam. Peringatan itu beda dengan perayaan. Hari raya dalam Islam cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. 2, 3, Idul Fitri, itu.
Beda syariat, beda syiar. Tidak boleh ditambah-tambah syariat. Kalau ditambah syariat, bid'ah namanya. Ibadah tidak boleh ditambah. Maghrib 3 cukup, jangan ditambah. Kalau mau ditambah, sekalian awabin 6 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat. Jemaah. Jadi syariat dalam Islam cuma 2. Idul Fitri dan Idul cukup. Tidak boleh tambah-tambah. Perayaan dalam Islam cuma 2. Kalau peringatan bebas. Yang mana itu? Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam. Itu namanya apa? Peringatan. 1, 2, 3. Itu peringatan. Bukan dirayakan, diingat. Jadi kalau ada orang mengatakan bid'ah maulid, bid'ah, salah. Salah pengertian dia. Betul. Jadi maulid itu bukan bid'ah karena bukan syariat, tapi apa? Syiar. Apa? Syiar. Bukan syariat. Ini syiar, bukan syariat. Apa bedanya syariat sama syiar? Kalau syariat tepat waktu dan tidak boleh digeser. Idul Fitri 1 Syawal tidak boleh digeser. Kebetulan tidak ada penceramah, kita lebarannya 3 Syawal. Nggak ada urusan itu. Harus 1 Syawal. Tanggalnya kalau maulid bisa sebelum, bisa sesudah. Tidak mesti 12 Rabiul Awal. Ada maulid di sini, mesti sana besok maulidnya. Lusa di sana. Tidak bersamaan karena bukan syariat, tapi apa tadi? Syiar. Syiar, bukan perayaan tapi peringatan, mengingat, bukan merayakan. Jamaah. Alhamdulillah. Ini belum mulai ceramahnya. Pokoknya 2 jam ini. Anda puas, saya lemas. Jamaah. Ini Islam itu indah. Islam tidak merepotkan. Betul tidak? Bisa makan sebelum ceramah, bisa sesudah ceramah. Tidak mesti makan sekarang. Tidak, Islam itu fleksibel. Nggak usah. Maka Islam menerima perbedaan. Yang penting jangan merendahkan orang. Nggak boleh menjelekkan orang karena kita belum tentu lebih baik daripada orang. Betul. Utamakan persatuan. Sepanjang maghribnya masih 3, aman itu. Sepanjang subuhnya masih 2 rakaat, aman itu. Nggak usah terlalu memperuncing masalah. Ya Allah. Dia tidak mau maulid, tapi mau sirah nabawiyah. Sama aja itu. Sejarah Nabi sama. Nggak usah. Ya Allah. Kalau Idul Fitri, syariat, harus tanggalnya tepat, waktunya pun tepat. Waktu duha. Nggak boleh Idul Fitri sesudah duhur. Nggak bisa. Kalau maulid bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa semua itu. Ini saya ceramah nggak bisa kemana-mana karena ada kamera di sini. Biasanya saya ceramah jalan-jalan, ini susah. Mana tidak ada orangnya lagi. Jamaah, makasih banyak ya. Ini yang benar ini kalau bikin acara. Di sini ceramahnya. Kalau di situ tidak kelihatan. Saya jarang ceramah pakai mimbar. Tidak kelihatan.
ceramah, beda khutbah. Kalau khutbah tidak boleh main. Syariat itu. Kalau ini syiar. Kalau di sana syariat. Tidak boleh panjang khutbah. Tidak boleh. Khutbah Idul Fitri, khutbah Jumat. Jangan panjang. 10 menit cukup. Karena durasinya 2 rakaat sholat. Ada penceramah khutbah itu sampai setengah jam. Ngapain? Udah tidur satu masjid kok belum berhenti. Jangan. Karena apa orang batal wudunya? Tidak sah salatnya nanti. Saya kalau khutbah 10 menit. Gak pernah panjang. Khutbah Idul Fitri. Apalagi khutbah Idul Adha. Setengah dari khutbah Idul Fitri. Tidak boleh panjang. Udah nangis anaknya orang satu lapangan. Nyak. Berhenti dia. Ngapain? Beda kalau ceramah. Kalau ini biar 2 jam. Tidak ada masalah ini. Tidak ada masalah. Cuma kan kita diatur waktu. Tidak boleh lewat sepertiga malam yang kedua. Kan malam itu dibagi 3. 12 jam dibagi 3, 4 jam. 4 jam di awal malam, 4 jam di pertengahan malam, 4 jam di akhir malam. Sepertiga malam. Lailan, sepertiga malam. Tidak boleh. Jadi 6 jam. 4 jam, 4 jam, 4 jam. 2, 3. 4 jam pertama jam 6 sampai jam 10. Gunakan bermasyarakat. 7, 8, 9, 10. Jadi acara ini tidak boleh lewat jam 10. Kalau perlu setengah 10 selesai karena orang mau makan bakso. Udah bengkak minyak itu. Jam 10 sampai jam 2 sepertiga malam yang kedua gunakan untuk tidur. 11, 12, 1, 2. Jam 2 sampai jam 6 4 jam lagi. Sepertiga yang ketiga lailan. Makanya Nabi itu Isra Mi'raj jam 2 dan Nabi pulang sebelum subuh jam 4. Jadi Isra Mi'raj cuma 2 jam. Jadi ceramah jangan lewat dari 2 jam. Capek sendiri ustadznya itu. Ini belum mulai ceramahnya ya? Belum ini. Belum. Kalau memang tidak selesai ceramah saya, nanti saya datang lagi acara maulid. Jamaah. Baiklah kita mulai ceramahnya. Jadi udah paham perbedaan syariat sama syiar? Udah paham? Nggak usah terlalu bertengkar. Ya Allah, kenapa maulid bergeser? Kenapa tanggal merahnya digeser? Tidak ada masalah itu. Yang penting bukan Idul Fitrinya digeser. Betul tidak? Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Kita mulai ya. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Saya dulu ditanya, kenapa Uje itu nyanyi-nyanyi? Subah. Saya bilang, jangan dimarahin. Bisa jadi itu jariahnya beliau. Kalau beliau meninggal nanti, itu lagunya akan dikenang terus. Benar. Dikenang terus. Jamaah. Oh jamaah. Kebayang nggak orang sa'i? Dia baca subhanallah walhamdulillah. Gitu kan? Hebat ya. Saya bilang, hebat Uje ini. Saya nanti kalau meninggal, yang dikenang jamaah, itu yang dikenang itu.
Kebetulan saya dikontrak sama Trans TV 30 tahun. 30 tahun saya dikontraknya. Baru 14 tahun. Dari 2010 sekarang 2024. Baru 14 tahun. Masih ada kontrak saya 16 tahun. Enak aja. Gak nyampe. Sebisanya. Umur saya sekarang sudah 50. Udah 50. Masih ada 16 tahun. Jadi nanti insya Allah selesai kontrak saya umur 70. Ya maaf. Cahyo, di mana tinggal? Cahyo tinggal di mana? Di RT 5. Jalan Tegal di sini dekat. Jangan pulang, temani saya makan bakso. Ini orang Trans TV. Beliau yang ngingatin saya kemarin. Ustaz jangan lupa ya, ceramah besok malam. Iya Pak, iya Pak. Jamaah, mohon maaf ya, kalau saya ceramah bisa lama. Karena saya menikmati. 1, 2, 3. Mati. Nggak ada beban. Saya tidak mau ada beban. Makanya kalau saya ceramah, 1 malam 1 acara. Nggak mau saya banyak acara. Bisa nggak saya di sini baru? Nggak. Saya 1 acara. Kalau bisa nanti kami jam 11. Ngapain ceramah jam 11 malam? Namanya saya kuntilanak. Wah, nggak bisa itu. Udah. Kemalaman nanti. Kasihan jamaahnya. Jadi saya bebas ini. Mau sampai jam 12 enggak apa-apa. Janganlah, enak aja. Kalau sampai jam 12 kasihan yang bawa mobil udah tua. Bercanda ya Allah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Belum lah. Belum. Jadi tema, saya ditanya sama panitia di WA. Karena beliau juga dari Bank Mega ya. Wah, satu itu punyanya Pak CT semua itu. Ya, ibu-ibu, tunggu di sini sayang. Stop sini, ganteng. Hei. Sini. Sini. Ya mau infak sedekah sini. Ibu-ibu ambil uangnya di dompet. Ayo cepat sekarang. Naikkan. Didoa dulu. Jangan dulu, doa dulu. Tahan dulu. Semua ambil uangnya di dompet. Ambil uangnya, ayo baca. Ayo kasih naik ke atas. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ada infak seperti ini mahal harganya ini. Jangan pernah pelit untuk berbagi. Ada sumbangan masjid, pembangunan. Jangan biarkan dia lewat. Jangan biarkan dia lewat. Jangan biarkan celengan lewat tidak diisi, sakit hati kita. Ini kesempatan itu. Jamaah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat bersedekah. Saya niatkan pahalanya untuk keluarga kami yang sudah mendahului kami. Sebut ibu atau bapak yang sudah meninggal, niatkan. Jangan bersedekah aja, niatkan pahala berbagi. Ya. Ambil uang yang terbaik. Jangan yang sedikit. Coba bagi. Jalan. Ya. Bagus juga nih acaranya ya. Anak mudanya tugasnya beda ini. Ayo. Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Jadi jangan puas dengan 3. Jangan puas dengan ibadah. Jangan puas dengan sedekah.
Dan jangan puas dengan ilmu. Ulangi. Jangan puas dengan apa? Sedekah. Jangan puas dengan ibadah. Dan jangan puas dengan ilmu. Tambah terus ilmunya. Oke? Tambah terus ilmunya. Belajar terus. Jangan pernah berhenti. Jemaah. Jangan puas dengan sedekah. Tambah terus sedekahnya. Ingat. Ada aturannya itu. Zakat, infak, sedekah. Kalau zakat tidak bisa masuk di masjid. Tidak bisa. Tidak bisa masuk masjid. Karena zakat itu cuma dikumpulkan pengurus masjid. Lalu dibagikan kepada yang berhak menerima. Jadi tidak bisa masuk di kas masjid. Tidak bisa dibelikan semen. Tidak bisa dibelikan batu bata. Tidak bisa. Karena zakat. Kalau sedekah infak boleh. Karena zakat itu diperuntukkan kepada yang berhak menerima 8 golongan. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. Maka kalau ada zakat, termasuk zakat fitrah itu. Mari saya agak tegur juga masjid. Zakat fitrah itu harus beras. Kalaupun uang di masjid tertulis bayarnya sekian, itu cuma untuk memudahkan jamaah. Tapi nanti pembagiannya tetap beras. Bukan uang. Jadi pengurus masjid yang menerima panitia zakat yang menerima pakai uang zakat fitrah itu harus beli distribusinya pakai beras. Jangan uang. Kalau uang zakat harta itu. Kalau bisa zakat fitrah itu beras. Kalaupun uang yang di store, maka pengurus harus beli beras baru dibagikannya pakai beras. Jangan uang dibagikan, nanti dibeliin skincare. Kan tujuannya. Masya Allah. Ya, cara mulai. Masya Allah. Anak mudanya aja sudah rambutnya putih tuh. Wallah. Nikmat ini acara. Bagus. Biasanya kalau kita pengajian sama anak-anak lari-lari. Ini enggak ada yang lari-lari. Karena dikurung di atas. Dikurung di lantai 2. Padahal kalau saya ceramah anak-anak juga suka itu. Karena dia kira saya temennya. Baiklah. Ada 3 jangan puas ya. Jangan puas dengan apa? Ilmu. Jangan puas dengan sedekah. Dan jangan puas dengan ibadah. Kalau bisa jangan salat sendiri, berjamaah. Amin. Pahalanya 27 kali lipat. Salat yang bersuara. Kalau salat yang tidak bersuara, 25 derajat. Salat yang gelap, bersuara. Salat yang terang, tidak bersuara. Karena terang duhur sama asar, tidak bersuara. Maghrib, isya, subuh, gelap. Maka bersuara. Terus Jumat. Salat Jumat bersuara. Karena lebaran. Lebarannya sejumat itu hari Jumat. Salat duhur berapa rakaat? 4. Salat Jumat berapa rakaat? 2. Maka 2 rakaatnya salat Jumat itu di khutbah. Makanya khutbah itu tidak boleh panjang. Durasinya cuma 2 rakaat salat. Hari saya Jumatan di Tanggang. Bagus itu pembaca khutbahnya. Cepet. Cepet. Saya bilang pintar dia. Tidak usah lama-lama. Saya salat Jumat di Korea. Itu sebentar.
Cuma 7 menit. Malah nggak sampai perasaan. Kata orang, Ustaz, benar gak khutbahnya? Saya bilang benar. Rukunnya, syaratnya benar semua. Kenapa enggak panjang? Percuma juga panjang. Iya pun panjang, kok tidak mengerti bahasanya Korea. Nggak usah terlalu banyak protes. Salat Jumat di Turki. Itu di Turki. Ternyata beda. Dolin. Kita udah biasa amin. Saya di tengah-tengah, di bawahnya itu lampu yang besar. Amin, sendiri saya, nggak ada yang amin yang lain. Kan saya malu. Jadi terima perbedaan. Alhamdulillah. Baiklah, mohon izin saya mulai ceramahnya. Catat. 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 Catat di handphone. Ibu kan mencatat kan? Catat WA. Orang gosip nyatet. Catat di handphone, itu gunanya handphone. Jangan direkam ceramah saya. Kalau direkam, tahu nggak? Khawatir nanti memorinya penuh, saya yang dihapus. Tulis. Mau lebih baik, isilah hidup kita dengan tulis. Tulis. Orang Korea ya? Mukanya kayak Korea loh. Korea Utara tapi. Ini kalau Ijra itu, ini lepas dari ini materi saya dulu ya. Karena besok ada amalan kita ini. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Ada kucing yang mau lewat. Jamaah, catat dulu amalannya besok ini. Masya Allah, hati-hati mak.